edisi berbes rumah sementara. Halo, assalamualaikum. Nah guys, kenapa saya sebut rumah sementara? Karena ini tuh rumah saya tempati untuk sementara, memang karena suamiku ditugaskan ke Topoyo. Kenapa suamiku ditugaskan ke Topoyo sementara? Karena kebetulan ada temannya yang keluar dan posisi di Topoyo kosong dan harus diisi sementara sebelum direkrut karyawan baru. Ya begitulah kerjanya suamiku guys, mau dia apa ya, ikut-ikut tombak juga. Mau dilempar kanan kiri ya tetap keikut, karena siapa mau urus pakaiannya, makannya dan lain-lain kalau nggak ikut. Padahal bilang suamiku jangan ikut karena untuk beberapa minggu dan alhasil memang cuma 3 minggu guys, nggak sampai 1 bulan baru dipindah kembali ke Mamuju. Lama rasanya nggak isi suara VOD guys, karena memang betul-betul mager kak, dan baru kali lagi ini bersemangat untuk kembali menjalani FB Pro karena kesibukan juga di dunia nyata. Jengki salfok sama suaraku, kebetulan di sini tuh guys musimnya flu dan batuk, dan kebetulan suami dan anakku sudah dapat, sekarang giliranku. Sebenarnya ini tuh guys selama VOD ku sudah ku edit, cuma tersimpan terus dan akhirnya memoriku full dan mewajibkanku untuk edit pakai isi suara. Masih banyak VOD lain yang belum ku edit guys, karena betul-betul mager kak untuk editnya. Dan kita tahu guys, ini VOD ku tuh tahun lalu, tahun 2024, dan baru saya post di 2025, itu pun di bulan 4 ini. Nah guys, sekian curhatanku itu tadi, kita kembali ke awal. Tapi salfok lagi sama badanku yang kurus kerempeng kayak pembantu sekali, kasihan. Ya waktu itu memang tidak ada keperawatan, tapi alhamdulillah sekarang ya perawatan sedikit. Itu guys tuh saya pegang itu lenganku, karena kebetulan memang baru kak sudah pasang kembali implanku. Saya lanjut implanku yang sudah 3 tahun sudah diganti. Baru itu kemarin saya ganti implanku, dan saya kerja pekerjaan rumah, dan alhasil itu sempat pendarahan sedikit dan agak sakit ke bagian lenganku, ngilu-ngilu sampai ke semua badanku. Saya putuskan ya untuk pasang implan guys, dan aman-aman saja selama 3 tahun, dan saya lanjut lagi 3 tahun. Memang BB ku agak turun dan mentok di BB 35-36. Kulitku itu kering dan kusam guys, tapi alhamdulillah untuk jerawat dan lain-lain itu aman-aman, ndak jerawatan kak, ndak flek kak dan lain-lain. Untuk menjaga kewarasan dan kesehatan mentalku, jadi saya memilih untuk implan dan tidak menambah anak dulu. Insya Allah kalau memang dikasih rezeki ya, nanti kalau anak-anak Wafi dan Sipa sudah besar dan pintar juga. Kalau bertanya lagi guys, kenapa implan kita pilih? Karena kalau KB suntik, pil dan lain-lain saya sering kelupaan. Saya itu pelupa orangnya, jadi lebih baik langsung 3 tahun saja. 3 tahun saja ini saya sering kelupaan. Suamiku itu yang kasih ingat tanggalnya segini itu mau lepas implan dan lanjut. Kemarin masanya itu berakhir guys, saya benar-benar tidak ingat suamiku itu, mulai dari seminggunya sampai hari hanya dia ingatkan terus. Tapi Yangki bertanya sama saya apakah cocok untuk implan atau tidaknya, karena hormon setiap orang itu berbeda-beda. Jangan sampai saya bilang saya tidak flat, tidak jerawatan dan haid lancar, tapi kalian dapatnya yang haidnya nggak lancar dan flek berjerawat. Karena semua kembali ke diri tak masing-masing. Pengalaman sama sepupu saya, dia itu gemuk saat pakai KB implan, sedangkan saya kurus. Dia flek berjerawat sedangkan saya tidak. Begitupun KB suntik, ada yang gemuk ada yang tidak, ya tergantung dari hormon masing-masing guys. Nah kembali ke awal, yaitu rumah sementara guys. Nah ini yang kutempati itu sejenis ruko atau kos-kosan yang punya itu sepupu. Kebetulan kemarin saya singgah mau cari kos-kosan, tapi dia katanya mau pindah, dan ini punyanya kakaknya yang tempati kemarin, dan saya hubungi kakaknya alias sepupu juga. Nah bilang tempati, bilang daripada ngekos bayar lebih baik kita tempati, dan di sini itu tidak membayar kecuali air, wifi dan lampu, dan kebetulan itu hari saya tidak pakai wifi karena dataku ada. Dan lebih enaknya ini guys, pas di Topoyo Kato berdampingan kak juga sama sepupuku, ya dia juga konten kreator namanya Swanengsi. Kenapa saya bilang enak kak guys, karena selama kak di Topoyo ndak pernah kak masak. Yang saya masak cuma nasi, itu pun saya pakai rice cooker. Saya cuma belanja bahan, saya temani ke pasar, kemudian dia yang masak. Seandainya di Mamuju sama-sama kak juga tinggal, mungkin setiap hari aku tidak pernah makan masak, dia terus mikasnya masak. Kalau soal kebersihan saya bisa guys handle untuk bersih-bersih rumah, tapi soal masak
Mungkin kayaknya tidak dulu guys, karena memang bukan ahliku di sini. Biasa aja juga masak guys di rumah, tapi sekedar sayur bening, sayur sop yang langsung jadi, ataupun goreng ayam, goreng ikan. Kalau soal masak ikan saya tidak tahu guys, ya simpel-simpel saja guys. Kalau soal masak ikan, mau makan ayam paleko, pasti suamiku saya suruh, dan dia itu lebih tahu banyak daripada saya. Tapi kalau memang benar-benar mager kayak itu guys, suamiku lebih bilang makan di luar maki kalau tidak dikuai masak. Dan kalau bertanya lagi, kalau di rumahnya orang tua tak atau mertua tak tidak masak gitu, jawabannya pasti tidak. Karena kalau orang tua aku larang kak masak, begitu pun mertua aku guys, karena mereka itu bagian dapur dan saya bagian bersih-bersih. Kalau ada kayak itu saya tidak tahu permasalahan dapur, dan mereka juga tidak bakalan tahu soal bersih-bersihnya, karena saya sudah ambil alih itu. Dan orang tuaku atau mertuaku dia bagian masak-masaknya. Mulai dari gadis kak sampai sudah menikah, orang tuaku itu larang kak untuk masak, kecuali takku atau bapakku, dia sesekali ajar ke untuk masak, karena bilang tuh suamimu nanti mau makan apa kalau dia terus mau masak. Karena sibuk Tommy kerja, sibuk Tommy juga mau masakkan kok. Tapi ya suamiku kadang-kadang masakkan jaga kasihan sebelum kerja, ya kadang-kadang juga kalau buru-buru tidak juga. Kalau soal di rumahnya mertuaku guys, memang benar-benar tidak pernah kak itu pegang apa-apa di dapur, kecuali kalau lagi buru-buru atau pergi. Kan ada iparku di rumah cowok juga mau makan, jadi biasa bilang minta tolong kak masak nasi, karena sudah pasti masak lauknya nasi saja ji. Dan tidak pernah itu mertuaku permasalahkan soal tauknya masak atau tidak. Begitupun dengan suamiku, karena tahu dari kecil kak memang jarang kak itu masuk di dapur, karena mamaku memang benar-benar dia pekerjakan itu masalah dapur. Dan alhamdulillah bersyukur sekali kak, karena begitu kehidupanku guys, enak-enak jiku rasa. Semua pengertian sama saya, baik suamiku, orang tuaku ataupun mertuaku, mereka tidak menuntut banyak guys. Dan saya sudah menikah, tapi orang tua dan mertuaku tidak pernah lepas sebagai anak-anaknya. Apapun kebutuhan tak pasti upayakan selama mereka juga masih bisa membantu. Mungkin lagi bertanya kenapa kurus pengaruh stres atau apa, karena memang dari kecil bodiku ya begini-begini. Oke guys, see you next time.